Ada satu hal yang selalu bikin manusia merinding. Bukan suara cerita atau pocong yang lewat, tapi saat sesuatu yang seharusnya diam, tiba-tiba bergerak sendiri. Kisah malam ini berawal dari sebuah desa kecil di Jember pada tahun 2018. Sebuah desa yang mendadak gempar karena ada satu kabar aneh. Sebuah makam tergali sendiri. Tidak ada longsor, tidak ada hujan badai, tidak ada juga bekas kop. Yang ada hanya satu fakta. Tanah kuburan yang terbuka. Dan peti jenazah terlihat dari permukaan kuburan tersebut. Desa itu bernama Desa Sumberjati. Letaknya tuh agak masuk ke dalam area perkebunan tebu gitu. Jalannya sempit. Bahkan di sana nih ya, lampu tuh nyaris gak ada gitu. Pas jam 9 malam, desa tuh sudah seperti desa mati. Korban yang dimakamkan di situ, kita sebut saja namanya Ningsih Kartika, 26 tahun. Beliau meninggal karena kecelakaan motor 3 bulan sebelum makamnya tergali. Tidak ada masalah. Semuanya berjalan normal. Sampai pada satu malam Jumat, sekitaran pukul 2.40 dini hari lah, ada salah satu warga yang bernama, kita sebut saja Pak Rudi Santoso. Beliau bangun karena ada suara aneh di halaman rumahnya yang persis menghadap ke makam desa. Bukan suara tangisan, bukan juga angin, tapi suara pergeseran tanah. Dar! Seperti tanah terlempar sedikit demi sedikit. Pak Rudi pun membuka jendelanya, dan saat dia melihat sebuah makam yang bercahaya pucat gitu, bukan nyala lampu LED, bukan nyala lampu senter, bukan juga api, tapi cahaya itu tampak redup, kemerahan seakan keluar dari tanahnya sendiri. Beliau tak berani mendekat. Nah, Pak Rudi hanya menutup jendelanya kembali dan kemudian mengunci pintu kamarnya secara rapat-rapat. Keesokan paginya, sekitaran jam 6 pagi, warga mendapati makam Ningsih terbuka sendiri. Sekitar setengah meter lah gitu. Tanahnya amblas, bukan longsor, tapi seperti dibongkar dari dalam gitu. Tidak ada jejak skop, tidak ada bekas kaki manusia. Yang ada hanya tanah yang tertekan dari luar. Seolah itu seperti terdorong dari dalam kubur. Ketika papan peti tergeser, warga dibuat semakin gentar. Peti jenazah itu kosong. Desas-desus mengatakan desa langsung gaduh. Muncul rumor, katanya Ningsih meninggal karena pesugihan yang gagal. Ada juga yang bilang semalam terlihat sosok perempuan yang berjalan tertatih-tatih keluar dari area makam menuju ke perkebunan. Warga takut
makamnya tidak berani untuk ditutup gitu. Takut sesuatu yang berada di dalamnya masih ingin keluar. Salah satu teman almarhum yang bernama, kita samarkan saja, Yuni Larasati, mulai merasa tidak tenang. Sejak pemakaman, Yuni sering mimpi didatangi oleh Ningsih. Dalam mimpinya itu, Ningsih berdiri pucat, lehernya hitam, dan dia selalu bilang seperti ini. Sosok itu mendekati area pemakaman, lalu menghilang begitu saja tepat di bekas kuburan Ningsih. Tidak masuk tanah, tidak menghilang ke udara, hanya lenyap begitu saja. Udara dingin tiba-tiba menusuk, lampu jalan mati semua, dan dari arah kebun tebu mereka melihat sosok wanita berjalan secara pelan. Rambutnya panjang menutupi wajahnya, tangannya mengintai. Langkahnya berisik seperti telapak kaki yang menyeret tanah basah. Sejak malam itu tidak ada lagi cahaya-cahaya yang misterius. Tidak ada suara gesekan tanah. Tapi ya yang anehnya nih, makam Ningsih itu selalu terlihat retak setiap subuhnya, seolah-olah tanahnya tidak pernah mau menyatu secara sempurna. Merinding banget gak sih? Tapi sampai hari ini keberadaan jasad Ningsih itu tidak pernah ditemukan lagi. Makamnya tapi masih tetap berdiri dengan papan nisan yang utuh. Tapi warga meyakini kuburan itu kosong, dan kalau kamu berdiri sendirian di depannya pada jam 3 dini hari, menurut warga kau masih bisa mendengar bisikan-bisikan. Segitu saja cerita yang gue bawakan. Jika kalian punya cerita-cerita menarik seputar horor atau mistis, boleh komen di bawah atau bisa DM Instagram kami di ranah_mistika. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya ke teman-teman kalian. Gue pamit undur diri, terima kasih. See you.